Baik, nah sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah yang kedua, menerima SP2D UP dengan nomor 003 SP2D UP 2021. Saya copy aja. Sebesar 10 juta. Jadi ini sekarang UP-nya dulu. Kita masuk ke aplikasinya. Input transaksi berjalan. Baru kelompok transaksi belanja. Jenis transaksi menerima SP2D UP begitu ya. Tanggal dokumen 10 Januari 2021. Nah, baru dapat UP 10 hari kemudian. Nomor dokumen, nah tadi sudah saya copy. Kemudian jenis SP2D UP ya. Jenis LS-nya kosongkan. Ini otomatis 0000 karena belum dibebankan, masih SP2D UP. Objeknya kas di bendahara pengeluaran ya. Rincian objek juga kas di bendahara pengeluaran. Nah, jumlahnya 10 juta. Nah, ini ya. Kita simpan. Oke, keluar. Nah, jadi kita baru punya uang UP ya di bendahara. Nah, UP itu sekali aja ya. Menerima UP di panduan ini di awal. Menerima SP2D UP kan. Nah, yang pertama ini sekali. Nah, langsung ke SPJGU. Jadi ke SPJGU kita lihat. Nah, ini saya pikir ini juga agak berbeda nih ya. Jadi GU-nya di sini langsung dicatat semua saja katanya ya. Jadi belanja telepon, belanja air ini kan 500 tambah 1.500.000, 2 juta, 6 juta, 8 juta. Nah, sampai dengan 1.500.000 kalau kita lanjut lagi ke 8.500.000 uangnya kurang ya. Jadi menurut saya soal ini harusnya dipecah dua saja ya. Jadi ini kayaknya nggak mungkin begini gitu ya. Karena uangnya kan tidak ada. Saya nanti di sini akan pakai sistem impress fund ya. Jadi kita keluarkan dulu semua, nanti di replenish. Ada lagi memang sistem fluctuating, itu katanya di Pemda yang dipakai. Mungkin soal ini tadinya menggunakan fluctuating fund tersebut. Jadi di sini kalau UP itu ada pencatatan SPJGU, ada pencatatan belanja SPJGU. Nah, pencatatan menerima SP2DGU. Jadi di atas, jadi ada 3 ya. Kalau LS tadi 2 saja. Mencatat SPJGU. Ini sebetulnya kita mengajukan ya, mengalokasikan ini sebagai beban akrual. Yang ini pembakuan berbasis kas, pencatatan belanja SPJGU. Ini pencatatan SPJGU, pencatatan belanja. Nah, yang ketiga itu akrual dan kas ya sebetulnya. Nah, yang ketiga ini pencatatan menerima SP2DGU ini adalah replenishnya. Kita terima uang yang kita gunakan tadi ya. Jadi di sini ditajukan ke KPN dan diterima penggantian gitu ya. Ke KPPN, ke BUD ya. Dan diterima penggantian. Sebesar berapa yang pertama? Yang pertama ini tentunya 9.500.000 ya. Jadi di sini kita mencatat 3. Pertama mencatat SP2DGU, kemudian kedua catat belanja SP2DGU, dan terakhir menerima SP2DGU ya. Oke ya. Nah, kita lihat penjurnalannya. Jadi input transaksi tahun berjalan. Baru ini belanja, kemudian ini. Jadi ini SPJ-nya dulu, nanti menerima SP2DGU. Ini kita ingat-ingat ya, untuk mencatat PJKan GU oleh bendahara, pertama dicatat di sini SPJGU. Kita alokasikan belanja-belanja yang dilakukan oleh bendahara itu untuk apa saja secara akrual ya. Ini di sini SPJGU. Tanggal dokumennya kita lihat. Nah, kita catat ya. SPJGU, tanggal dokumennya ini yang pertama 12 Januari.
12 Januari SPJ nomor dokumen otomatis ya, karena ini SPJ pertama. Nah ini yang betul otomatis di panduan ya disebutkan pas GU kita ajukan pertama dia otomatis nomor 1 jenis SP2D, kita pastikan di panduan tidak diisi. Ini diisi di sini pendidikan programnya, soalnya belanja telepon ya, belanja telepon program tidak salah kosong kegiatan kosong. Oh salah, bukan administrasi kegiatan 002. Pinjaman apakah habis? Teleponnya di mana? Oh, belanja jasa kantor. Oh iya, 52203 ya. Jadi masuknya di belanja jasa kantor. Ini senilai direalisasi belanja telepon 500.000. Nah ini 500. Nah menurut saya ini harusnya bisa kita input yang berikutnya ya. Sampai 10 juta pertama ini 2203 dan belanja akhir ya sebesar 1.500.000. Kemudian belanja listrik. Tapi ini tanggalnya, kalau tanggalnya beda-beda ya sebetulnya harusnya tanggal terakhir saja ya. Belanja listrik di sini berarti tanggal terakhir saja. Tanggal 18 Januari. Kita ajukan kan sesudah tahu uang kita habis. Belanja listrik, terus di sini belanja kawat, faksimil dan internet ya. Belanja listrik angkanya 6 juta. Dan belanja kawat 1.500.000. Oke. Ini sudah 9.500.000 ya. Uangnya 10 juta, jadi kita simpan dulu sampai di sini. Kemudian kita keluar. Nah, baru yang ini kita input transaksi tahun berjalan, baru kelompok transaksi belanja, jenis transaksinya. Nah, tadi SPJG2, sekarang belanjanya gitu ya, basis kasnya, tadi basis scrollnya, sekarang belanjanya basis kasnya. Tanggal dokumen sama 18 Januari ya. 18 Januari sama dengan SPD. Nomor dokumen. Nah, nomor dokumennya ini yang tadi juga 01 itu ya. Tadi berapa? 01 SP2 DGU kali ya, 2021. Jenis SP2D LPS GU, jenis anggota. Pilih urusan pendidikan, pilih program yang pelayanan kantor, dan jasa komunikasi ya. Belanja jasa kantor. Nah ini semua kita pakai lagi. Ini pilih dari sini ya. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Agustus. Nah, jadi ini semua. Jadi 9.500.000 kita pilih. Maaf tadi saya tidak ngecek jurnal ya, tapi nggak apa-apa. Yang jurnal ini asumsi kita yang pertama akrualnya ini sudah terjadi di jurnal pertama tadi.
Nah, sekarang jurnal basis kasnya akan terjadi di jurnal kedua ini. Nah, kalau sudah edit, udah ya, simpan, keluar. Nah, di sini proses ke transaksi, yes, nah masuk, simpan. Nah, belanja SP2D langsung dikasih keterangan. Nah, ini sudah menurut saya. Kita keluar, kita lihat laporannya. Laporannya kita mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, 31 Agustus mungkin di sini. Nah, kita lihat jurnal umumnya. Nah, jurnal umumnya kita lihat ya. Nah, sama ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini yang gaji, ini kasnya, ini yang UP. Kas di bendara pengeluaran baru terisi 10 juta. Ini dibelanjakan ya, diakui basis akrualnya, beban. Nah, ini yang diakui basis kasnya ya, dengan cara tadi dilakukan pilih itu ya, pilih kemudian diproses ya. Nah, terakhir kan itu kas di bendara pengeluarannya belum bertambah lagi ya. Tadi kita lihat, ulangi. Nah, kas di bendara pengeluaran berkurang 9.500.000 ya. Di sini kan 10 juta. Nah, jadi sekarang tidak bisa melakukan belanja yang ke sini ya, karena kasnya sudah berkurang tinggal 500.000. Nah, berarti harus ada jurnal ketiga ya. Nah, ini saya tutup dulu laporan ini yang disebut dengan di petunjuk ya. Ini ya, menerima, pencatatan menerima SP2DGU. Nah, ini milih menerima SP2DGU, isi tanggal dokumen masih tanggal 18 ya. Pilih GU, filter data sama. Nah, ini otomatis 00 ya. Kemudian pilih 1103. Nah, seperti UP pertama kali. Jadi sekarang kalau kita masuk input transaksi tahun berjalan ya, itu klik baru, kemudian kelompok transaksi belanja, jenis transaksi. Nah, sekarang menerima SP2DGU ya. Jadi SPJGU, belanja SP2DGU, sekarang menerima SP2DGU. Nah, ini sebetulnya replenish ya. Kita isi kembali kas di bendara pengeluaran. Nah, saya buka soalnya tadi. Nah, tapi soal ini tidak satu saja, tapi harus di jurnal 3 kali. Di input 3 kali ya. Nomor dokumennya sama yang dokumen pengajuan GU kita itu ya. Yang tadi 01 SP2DGU ya, yang otomatis, awalnya di otomatis, tapi yang berikutnya kita isikan. Jenisnya adalah GU ya. Nah, urusannya otomatis, pilih objeknya kas di bendara pengeluaran. Ininya kas di bendara pengeluaran ya. Jumlahnya 9.500.000 ya, sesuai yang terpakai di atas. Kemudian kita klik simpan. Tanggal SP2D-nya belum. Tanggalnya sama tadi ya, 18 Januari. Simpan. Oke. Nah, jadi sesudah ini juga kita akan dapatkan cetak laporan kas di bendara pengeluaran akan terisi kembali. Kita klik jurnal umum ya. Nah, jadi sesudah ini ada tambahan kas di bendara pengeluaran RK PPKD ya. Hasil dari kita replenish ya. Karena di sini sudah dikeluarkan kas di bendara pengeluarannya saat kita catat pengeluaran dengan GU tadi, kita catat dengan basis akrual ini di atas ini, berarti kita tambahin dengan pengakuan kembali kas di bendara pengeluaran. Nah, demikian barangkali sementara tambahan UP
dan GU-nya. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.